Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan ini merupakan sebuah permainan cukup menarik teman-teman, yang juga tentunya di-request oleh kawan-kawan untuk menunjukkan permainan dari Wesley So. Di sini saya memilih saat menghadapi Shakir Mamedyarov pada Super United Rapid and Blitz 2022 di Kroasia. Dan bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Wesley So melangkah dengan E4, dibalas E5, kuda ke F3 dan dipilih kuda ke F6, pertahanan Petrov. Kuda memukul pion pusat, D6, kuda kembali ke F3, lalu kuda juga kembali memukul pion pusat. Di dalam posisi ini biasanya yaitu dengan pion melaju ke D4 lalu ke depan mengaktifkan gajah. Wesley So memilih dengan kuda aktif ke C3 menawarkan kuda, dan ini dinamakan dengan Nimzowitsch attack teman-teman. Maka pertukaran diterima dengan harapan pion bertumpuk, tetapi mempunyai konsekuensi membuka juga ruang bagi gajah juga menteri ke depan. Dilanjutkan dengan gajah ke E7 mempersiapkan rokade, gajah ke E3, rokade, menteri ke D2, di mana juga di sini bahwa putih memberikan sinyal untuk rokade sayap menteri, sehingga ke depan kita akan melihat rokade secara berseberangan sehingga permainan akan masuk ke kategori agresif. Gajah ke F5 dimainkan, maka kuda ke D4 terlebih dahulu mengancam gajah, gajah mundur ke D7, maka rokade sayap menteri teman-teman. Dilanjutkan dengan kuda ke C6, langsung juga menawarkan simplifikasi, raja ke B1 langkah propalaktif pengamanan raja, benteng ke E8, dilanjutkan H4 saat ini, mulai mengetek teman-teman. A6, begitupun dengan hitam ke depan, juga tentunya mengontrol peta ini juga sekaligus mensupport pion melaju. H5 dilanjutkan tetap juga untuk mendorong terus ke depan. H6 menghentikan pion, gajah ke E2 menghubungkan benteng satu sama lain, dan kuda ke E5 teman-teman. Sebelumnya di dalam posisi ini cukup menarik bahwa gajah ke G5 salah satu opsi menawarkan simplifikasi. Dengan ide seperti ini, pertukaran terjadi, maka memang terlihat pion bertumpuk, tetapi ini cukup berbahaya ke depan, di mana kuda akan memukul kuda, di mana kuda ini sebagai pelindung dari gajah, sehingga benteng ke E1 mensupport gajah di masa depan, barulah kuda ke E5 dapat dilanjutkan teman-teman. Namun ini akan berbeda, di mana kita kembali hitam terlebih dahulu dengan kuda ke E5, maka G4 saat ini. Apa yang harus dilakukan oleh hitam? Di sini B5 juga kembali mengetek. Saya akan menunjukkan kepada Anda cukup fatal apabila dicoba menerima pengorbanan pion ini. Semisal kuda menerima, masalahnya gajah akan memukul kuda. Gajah memukul gajah, di sini benteng D ke G1, kita lihat mengancam gajah. Setelah gajah berpindah, gajah memukul pion H6. Di sini pion sedang dipin, dan ini sangat-sangat berbahaya. Gajah ke F6 misalkan mensupport pion, maka ditukarkan saja teman-teman dengan ide H6, dan satu perwira pun atau gajah ke depan akan hilang, dan posisi raja cukup terbuka, langsung di-attack oleh putih. Dan juga bagaimana tidak kuda menerima, melainkan dengan gajah yang memukul pion misalkan. Masalahnya F3 teman-teman. Gajah kembali ke D7, benteng ke G1, dan ini pun sudah cukup kompensasi yang didapatkan oleh putih di masa depan. Untuk itulah kita kembali. Sehingga untuk itulah teman-teman, di dalam posisi Shakir Mamedyarov melanjutkan dengan B5, maka benteng ke G1, pion ke C5, lalu kuda ke F5 saat ini. Kita lihat cukup banyak tekanan terhadap pion, sehingga gajah memukul kuda, pion G menerima dengan kompensasi membuka file benteng. Di sini raja ke H7, maka menteri ke D5 teman-teman. Ini cukup konsep sebuah teori di mana cukup penting mensentralisasi menteri, menempatkan menteri di tengah permainan. Gajah ke F6 dilanjutkan, maka benteng ke G1 mengancam pion. Di sini B4, sebelum tidak langsung terburu-buru memukul pion, tetapi pertukaran pion terjadi diterima, maka di sini menteri mengancam pion. Dilanjutkan gajah ke D2, maka pion memukul pion, benteng ke G1 dan benteng ke E7. Dilanjutkan dengan gajah ke C1, kuda ke D7, yaitu membuka benteng mengancam gajah, sehingga gajah ke F3 juga dua kali mengancam benteng. Di sini benteng berpindah salah satu opsi, kuda dipilih untuk mengancam menteri, juga melindungi benteng, sehingga saat inilah teman-teman, menteri memukul pion. Beginilah kesabaran Super Grandmaster, di mana dalam waktu yang tepat ia baru mengeksekusi pion.
pertukaran menteri terjadi. Di sini benteng KB8 mensupport kuda karena apa, ini cukup berbahaya teman-teman, dimana ke depan dimakan kuda, juga gajah juga bisa memakan benteng, sehingga benteng KB8 menyelamatkan diri juga sekaligus melindungi kuda. B3 saat ini tentunya mencegah kuda untuk advance ke depan. A5 dimainkan, gajah ke F4 secara tidak langsung mengancam benteng ke depan, benteng ke E8 dan gajah ke E3, dan ini cukup penting teman-teman, selain mengancam kuda juga menghalangi teman-teman. Karena apa? Apabila dicoba langsung menerima kuda ini, misalkan masalahnya benteng ke E1 skak, pertukaran terjadi. Kita lihat di sini wajib gajah menutup, gajah ke G5 dan gajah pun akan hilang sehingga terpaksa C4 membuka ruang bagi raja, dan ini pun akan komplit sebanding ke depan. Bahkan secara sekilas kita lihat bahwa hitam akan lebih leluasa untuk memainkan permainan. Untuk itulah teman-teman kita kembali. Sehingga di dalam posisi Wesley So melanjutkan dengan gajah ke E3, maka kuda ke C8 saat ini, benteng ke D5 dan benteng ke E5. Benteng ke D1, kuda ke E7 dan benteng baru memukul benteng pertukaran gajah ke B6 teman-teman. Mengancam pion, kuda saat ini juga memukul pion, gajah ke E4 terlebih dahulu langsung mengepin sehingga G6, gajah memukul kuda pertukaran dan gajah memukul pion. Benteng ke B8 mensupport pion, benteng ke D5 mengancam gajah, F6 dan gajah ke C7 teman-teman. Kita lihat ini sebuah keputusan yang cukup menarik. Di sini benteng ke E8. Apabila diterima, juga tentunya di sini gajah akan hilang ke depan sehingga keunggulan pionlah yang dimanfaatkan di endgame oleh Wesley So. Untuk itu teman-teman kita kembali benteng ke E8, benteng ke D7 skak, raja ke G8, benteng ke D8 memaksa juga pertukaran benteng. Di sini raja ke F7, gajah ke A5, gajah ke D6 dilanjutkan C3 saat ini, memaksa pertukaran pion dan raja ke E6 ikut membantu permainan. Begitupun dengan putih, raja ke C2, F4, raja ke D3, raja ke F5, F3, raja ke G5, A4, raja memukul pion, A5, raja ke G5 dan setelah pion ke A6, di sini juga Shakya Mamediarov menyerah. Karena apa teman-teman? Apabila dilanjutkan cukup logis gajah ke B8 mencegah pion melaju, maka B4. Apabila H5 mencoba meng-counter attack untuk mempromosikan pion, B5 di sini putih akan lebih cepat. Kita lihat gajah ke A7, maka gajah ke D4, pertukaran gajah, maka H4, A7, H3 pion promosi, H2 dan tepat waktu menteri ke H8 menghentikan hitam promosi. Untuk itulah jelas putih lebih baik teman-teman. Dan inilah sebuah permainan cukup menarik yang ditunjukkan oleh Wesley So, sehingga standing final adalah sebagai berikut. Di mana Magnus Carlsen menjuarai turnamen ini, diikuti Ali Reza Firauja dan Maxim Pagelagraf, diikuti Ian Nepomniachtchi, Wesley So, dan diikuti Jordan Van Foreest, Shakya Mamediarov, Leonard Dominguez, Veselin Topalov, dan Ivan Sarik teman-teman. Demikianlah permainan hari ini, dan jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share, dan tentunya semoga request ini juga membantu bagi sahabat yang bertanya. Salam satu token Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.